Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Wahyuningsi SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 dari UIN Syahada Padang Sidimpuan dengan NIM 24211011322. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Al-Muqtadiin Desa Alas Malang, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb, dengan tema Masa Remaja Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta untuk ke kelas ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terdahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Jackson terlebih dahulu ya. Anis Zainuri, Hadir. Ayu Ratnasari, Hadir. Inayatul Afdaliyah, Nur Ragiba, Nur Jamila, Putri Rahmatillah, Saifur Rahman, Siti Safitri. Sakit ya? Mari kita mendoakan teman-temannya yang sakit supaya cepat sembuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan masa muda dan dewasa. Terus meneladani Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. yang terakhir Mengidentifikasi peristiwa penting sebelum kenabian. menerapkan Menerapkan sikap jujur, amanah, sabar, dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa, dikenal sebagai Al-Amin atau yang terpercaya, memiliki akhlak mulia, jujur, sabar, amanah, tidak mengikuti kebiasaan buruk kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW tumbuh dewasa, dikenal sebagai Al-Amin atau yang terpercaya. Selanjutnya memiliki akhlak mulia, yaitu jujur, Sabar, amanah, yang ketiga tidak tidak mengikuti kebiasaan buruk kaum Quraisy. Selanjutnya, pekerjaan Nabi Muhammad SAW yaitu Mengembala kambing saat remaja. jadi saat remaja Nabi Muhammad mengembala Kambing. Yang kedua, berdagang bersama. Pamannya. Yang ketiga, memiliki Sifat jujur adil. dan adil dalam berdagang. Itu semangat dulu, tuh semangat. Dilanjutkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sifat. Sisi Yang kedua, amanah dan percaya. yang ketiga, Takdir kepercayaan. yang keempat. Ya. Contoh teladan Nabi Muhammad selalu berkata benar dan dapat dipercaya. Selalu berkata jujur dan perkataan dan perbuatan baik dalam urusan pribadi, pekerjaan, kalau kalian maupun di sekolah. Selanjutnya amanah. Contoh teladan Nabi dipercaya oleh banyak orang, bahkan oleh musuhnya sendiri. Menepati janji, bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Nabi menyampaikan wahyu Allah tanpa menambah atau mengurangi. Tidak menambah atau mengurangi. Menepati janji, menyampaikan informasi atau ilmu yang benar kepada orang lain, tidak menyebarkan, apa kalau sekarang tidak menyebarkan hoax. Ya.
Nabi yang ada di Irak. Dimulai dari kelompok pertama, silakan ke depan 3 orang. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan berikut 3 contoh meneladani sifat Nabi Muhammad SAW: siddiq, amanah, adil, dan patona dalam kehidupan sehari-hari. 1. Siddiq, jujur. Contoh, saat mengerjakan ujian, kita tidak menyontek meskipun tidak ada yang mengawasi, karena jujur lebih utama daripada nilai tinggi. Sekian, terima kasih. Ya sudah. Dilanjutkan kelompok kedua. Silakan. 3 orang. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi contoh sifat amanah atau dapat dipercaya. Contohnya, jika diberi tanggung jawab menjadi bendahara kelas, kita menjaga uang kelas dengan baik dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Cukup di sini penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hasil diskusi untuk yang kelompok 3. Ayo masuk kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi contoh sifat tabligh atau menyampaikan kebenaran. Contohnya, jika ada teman yang berbuat salah, kita menasihatinya dengan cara yang baik dan menyampaikan hal yang benar sesuai ajaran agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk yang kelompok 4 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi contoh sifat keamanan atau cerdas. Contoh, saat membantu teman belajar, kita menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami dan menyesuaikan cara penyampaian agar mereka bisa mengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ayo tapi nggak gitu. Tepuk tangan. Siapa? Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Bahagia atau bagaimana? Bahagia. Senang atau bagaimana? Senang. Bagus. Apa saja sifat-sifat
menjaga titipan teman. Yang ketiga, sabar menghadapi kesulitan. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap tugas sekolah. Jadi, kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang sempurna. Kita harus mencontoh sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita pulang, silakan kalian mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah saya sediakan. Mohon dikerjakan. Mohon diisi lembar kerja peserta didiknya. Sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan.